Paris Hutapea mengaku mantan kliennya ex-Jampitsus Febri Adriansyah sangat sedih setelah ia mundur sebagai kuasa hukumnya. Hotman menegaskan tidak mengetahui keberadaan Febri saat ini. Resmi mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris pergi ke Singapura Jumat pagi untuk menjalani pengobatan. Dalam kesempatan ini, Hotman juga menyampaikan Febri sulit mencari pengganti Hotman sebagai pengacaranya. Hotman juga menegaskan tidak mengetahui keberadaan mantan kliennya Febri Adriansyah yang hingga kini belum ditahan usai dijadikan tersangka kasus korupsi. Pak Febri sangat sedih karena sudah resmi saya umumkan dan mereka langsung sortir semua pengacara untuk gantikan saya, dan berulang-ulang dia mengatakan, berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman. Dia bilang tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman, karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan yang bisa membuat persidangan tetap suasana sejuk, tapi dalil-dalilnya bisa mematikan dalil lawan. Jadi ya, itu aja keluhan dia. Jadi sampai sekarang belum menemukan, dan selalu dia figur yang saya amati puluhan tahun. Ya, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Percis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku siap dipanggil polisi sebagai terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Meski tengah memiliki masalah kesehatan, ia menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Merasa aduan-aduan seperti itu gimana ngeresponnya? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya Bang diminta. Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi, ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tak cukup itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Kalau gue bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan.
Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan. Tadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan arahan Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan, ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini bakal diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung mengancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan penanganan perkara Febri Adriansyah terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai tidak hadir pada pemanggilan pertama kemarin. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejagung atas perkara ini. Terkait dengan penanganan perkara ex-Jampitsus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex-Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah. Selamat siang Hadisti, apa sudah diketahui alasan Febri Adriansyah mangkir dari pemeriksaan? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Terkait kehadiran Febri Adriansyah mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari ini belum diketahui apakah nantinya akan memenuhi panggilan atau kembali mangkir. Memang untuk pemanggilan hari ini merupakan kedua kalinya usai Febri Adriansyah mangkir atau absen pada Rabu 22 Juli kemarin dan dijadwalkan kembali pada hari ini. Namun hingga siang hari ini belum terlihat adanya pergerakan ataupun tanda-tanda kedatangan dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, memang dalam perkara ini Febri Adriansyah dipanggil pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait diterbitkannya sprindik terbaru dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui tim 9 yang dibentuk secara khusus untuk menangani perkara yang menyeret nama Febri Adriansyah ini. Dan berdasarkan sprindik terbaru ini memang adalah terkait tindak pidana pencucian uang dan kapasitas Febri diperiksa dia adalah sebagai saksi. Sebelumnya Febri Adriansyah juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim 9 Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini juga terkait perkara lainnya, terutama di perkara PT Asabri yang juga merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Namun hingga saat ini kami belum melihat adanya pergerakan ataupun juga kedatangan dari Febri Adriansyah. Tadi kalau berdasarkan informasi dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa jika Febri Adriansyah hari ini kembali mangkir ataupun absen dari pemeriksaan ataupun jadwal pemanggilan pada hari ini, maka akan ada upaya secara paksa dari tim 9 Kejaksaan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini untuk menghadirkan Febri Adriansyah. Nah, memang seharusnya pemeriksaan ini dijadwalkan kepada Febri Adriansyah dan juga satu orang lainnya yang sama-sama dijadwalkan sebelumnya pada Rabu lalu, yakni NH yang juga berhalangan hadir. Nah, kemudian juga terkait tersangka yang sudah ditetapkan ini ada 2 orang, yakni Febri Adriansyah sendiri, kemudian juga ada Don Rito selaku pihak swasta. Ini berkaitan seluruhnya berdasarkan dari penemuan Polri yang menemukan barang bukti berupa emas seberat 74 kg dan juga valuta asing yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah di kediaman Febri Adriansyah. Dan kami masih menunggu pergerakan ataupun juga kedatangan Febri Adriansyah hari ini di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wiki. Hadisi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.